Masih di dalam pembahasan perkara yang membinasakan, yaitu bab membanggakan diri, ya, bagian daripada penyakit hati yang bisa membinasakan manusia. Yang harus kita pahami, bangga diri atau ujub termasuk dosa besar sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Nabi Muhammad mengatakan, jika aku tidak khawatir dengan perbuatan dosa, jika tidak aku takutkan dari perbuatan dosa adalah perbuatan ujub, yakni menunjukkan bahwasannya ujub atau bangga diri itu lebih besar dari dosa yang ada, atau perbuatan orang bermaksiat, melakukan perbuatan pelanggaran perintah Allah itu mendatangkan dosa. Nah, ternyata ada yang lebih dikhawatirkan Nabi, ya, dosanya berlipat ganda, dosanya dosa, yaitu sifat bangga diri. Ya, ujub ini banyak di dalam Al-Quran menjelaskan gambaran sifat tersebut yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bab ini Al-Imamul Ghazali langsung memberitahukan perbuatan tercela ini, yaitu ujub, kebanggaan diri, dengan firman-Nya surat At-Taubah. Allah firmankan di dalam Al-Quran, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma hunainin idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Sesungguhnya Allah banyak memenangkan kaum muslimin, memenangkan Nabi Muhammad SAW di banyak tempat peperangan yang dihadiri. Dan di hari terjadi peperangan Hunain. Hunain ini nama satu lembah antara kota Mekah dengan Taif. Nah, jadi ada lembah yang dikelilingi kanan kirinya itu gunung. Nah, ini di lembah ini dinamakan lembah Hunain karena Nabi singgah di situ, berkemah di situ sebelum melakukan sebelum menyerang daripada suku-suku Arab yang tidak mau masuk Islam setelah diajak untuk masuk Islam. Terjadi peperangan Hunain ini pada tahun 8 Ba'dal Hijrah. Tidak lama dari penaklukan kota suci Mekah, ya. Fathul Mekah. Setelah itu langsung Nabi menuju ke Hunain dan terjadi di situ peperangan dan dinamakan dalam tarikh sejarah itu perang Hunain. Jadi Hunain itu nama lembah yang terdapat di antara kota Mekah dengan kota Taif. Nah, penaklukan kota Mekah itu sendiri, para sahabat bersama Nabi itu keluar dari Madinah kurang lebih 10.000 prajurit untuk menaklukkan kota suci Mekah. Setelah adanya perjanjian Hudaybiyah dan dilanggar oleh orang-orang musyrik perjanjian tersebut, maka Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk bersegera menuju ke kota Mekah, memberi sanksi kepada mereka yang melanggar isi perjanjian Hudaybiyah. Itu lengkap dengan persenjataan
yang dihadiri kaum muhajirin dan ansor lebih kurang 10.000 orang. Nah, takluklah kota Mekah di tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memberikan pembebasan tanpa syarat kepada orang-orang musyrik, dan hadir bersama mereka para sahabat berikut Nabi kita Muhammad. Dari orang yang dibebaskan penduduk Mekah ikut ke Hunain 2000-an orang, kurang lebih 2000 orang yang baru masuk Islam nih. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Nabi dari penduduk Mekah. Kan banyak tuh kepala tentaranya untuk menyerang satu daerah, ya, di Taif. Nah, banyak daripada bala tentara ini membuat mereka bangga diri. Ujung-ujungnya di antara kaum muslimin bocar bacir karena strategi mereka, ya, diketahui oleh suku-suku Arab yang bergabung, dari banyaknya suku Arab yang bergabung untuk memerangi Nabi Muhammad. Mereka tiba di satu tempat terlebih dahulu, Hunain. Jadi kaum muslimin diserang dari dua sisi, dari atas dan dari depan. Mereka sudah naik dulu ke atas puncak dan menghujani panah kepada kaum muslimin, yang itu membuat mereka bocar bacir. Apa sebab daripada kaum muslimin berbalik arah, berhambur, kalau bahasa kita itu berhambur? Karena adanya di situ sifat ujub. Allah tahu, Allah maha mengetahui, tidak ada yang tertutup. Makanya Allah abadikan itu dalam Al-Quran, walaupun tetap dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang bertahan hanya sekian ratus orang saja bersama Nabi SAW, sampai Nabi itu disebutkan di dalam sejarah terjadi peperangan Hunain, Nabi itu mempromosikan dirinya, mengumandangkan, memberitahukan bahwasannya diri beliau adalah Nabi utusan Allah. Nah, sehingga beberapa sahabat yang mengetahui atau yang belum lihat Nabi, dari sekian banyak bala tentara itu langsung merapat kepada Nabi, dan Nabi tidak mundur. Justru Nabi maju terus ke jantung musuh, ya, musuh Islam. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan dengan sedikit. Ya, sedikit kaum muslimin dimenangkan peperang itu oleh kaum muslimin, dan di situ banyak rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin, ya, dalam peperangan Hunain. Tapi yang bocar bacir tadi dari kalangan muslimin itu disebabkan, kata Allah, nah ini adanya perangai ujub. Bangga sama diri mereka, merasa dirinya banyak pasukan tadi. Ya, bilang Allah, yauma Hunain, ingatlah peperangan Hunain. Idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Itu di waktu kamu menjadi congkak, ujub karena banyaknya jumlah, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Nah, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit bisa memenangkan selama tidak ada penghalang. Apa penghalangnya? Penyakit hati nih, namanya ujub. Ya. Jadi kalau dikisahkan peperangan Hunain itu panjang kisahnya, ya. Alhasil Allah memberikan kepada kita cerita dan sekaligus peringatan begitu berbahayanya sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa membinasakan manusia yang memiliki sifat ujub ini. Semoga Allah lindungi kita dari sifat ujub. Baik. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Al-Kahfi ayat 104. Nah, orang menyangka telah banyak berbuat baik,
dugaannya itu menjadikan dirinya bangga terhadap amal baik. Nah, apa yang didapatkan? Justru amal baiknya sirna, dikarenakan ujubnya. Dia merasa bangga dengan amal baik yang telah dia lakukan. Di antara salah satu orang memuji saudaranya yang berbuat amal baik, lalu dia puji. Saat dipujinya langsung dipatahkan sama hamba Allah ini, jangan kau lanjutkan kalimatmu, ucapanmu, karena memuji diriku. Dia melihat saudaranya ini habis melakukan satu ibadah yang luar biasa, datangkan pahala yang besar. Maka dikatakan oleh yang mengamalkan kebaikan ini saat mendengarkan pujian, jangan lanjutkan karena takut khawatir. Jangan kau lanjutkan pujianmu kepadaku, dan jangan kasih tahu orang lain di luar sana. Takutnya apa? Takutnya dari pujian tersebut, walaupun betul adanya, terhadap yang beramal baik ini timbul bangga atas amal baiknya. Nah, itu pun ditegur sama Allah di dalam surat Al-Kahfi, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ya, berbuat baik matlub, ya, memang anjuran. Tapi jangan sampai amal baik kita itu hangus atau hilang begitu saja disebabkan penyakit ujub, bangga terhadap amal baik tersebut. Kalau dalam ayat sebelumnya peperangan Hunain itu ditegur sama Allah untuk kalangan muslimin, termasuk juga orang-orang yang tidak beriman. Ketika terjadi peperangan pengusiran kalangan Yahudi, apa nama perangnya? Bukan perang Khaybar. Peperangan Khaybar, penaklukan benteng Khaybar itu kan benteng yang kokoh, berlapis-lapis. Ketika pelanggaran juga, perjanjian dilanggar oleh bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Akhirnya Nabi mengumpulkan para sahabat kaum muslimin dengan perlengkapan perang. Diserbulah ini benteng Khaybar yang pertama kali diserbu dari kalangan Yahudi Bani Nadir. Itu yang diusir sama Nabi SAW. Apa ayatnya dalam Al-Quran menceritakan awalil hasyar ma yadhunnuna annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'bah. Mereka orang-orang bangsa Yahudi itu mengira Anda bakal bisa tembus ini kaum muslimin Muhammad ini. Saking mereka bangga dengan benteng yang kokoh. Akhirnya apa? Dugaan mereka itu adalah bangga diri mereka dengan benteng yang kokoh tadi menjadikan hal yang tidak terduga terjadi. Kalah mereka orang Yahudi ini yang bangga dengan benteng-benteng mereka ini tidak bakal bisa ditembus sama Nabi kita Muhammad dan bala tentara muslimin. Wadannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Akhirnya Allah datangkan untuk mereka Yahudi Bani Nadir
dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi mereka menduga bentengnya kokoh. Bangga dia dengan kekuatan mereka nih orang kalangan Yahudi, Bani Nadir. Akhirnya Allah datangkan dari arah yang tidak di luar dugaan mereka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'bah. Akhirnya Allah timbulkan di dalam hati mereka rasa takut kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan orang-orang yang beriman. Hingga mereka itu rasa takutnya itu karena sebab ujub dan bangganya akan benteng yang kokoh, Allah datangkan rasa takut dengan tentara muslimin. Akhirnya ditaklukkan dan terjadilah pengusiran Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Mereka hancurkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri supaya tidak dikuasai oleh umat Islam, dibantu sama orang-orang mukmin. Gak perlu kalian, nanti kami bantu juga untuk menghancurkan benteng kalian, rumah-rumah kalian. Yang disisakan sama Rasulullah boleh dibawa, ambil dari sisa bangunan-bangunan rumah mereka itu seperti kusen jendela, pintu, ya, boleh dibawa, diangkut di atas kendaraan onta mereka. Nah, adapun rumah mereka dihancurkan sama umat Islam supaya tempatnya menjadi lebih luas lagi kalau terjadi peperangan. Nggak ada tempat persembunyian, nggak lagi jadi benteng sudah. Nah, sebab hancurnya benteng tadi itu apa? Memang kokoh, tapi karena bangga diri mereka orang Yahudi Bani Nadir, ujubnya merasa nggak bakal bisa ditembus ini ya oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya minal muslimin. Nah, akhirnya Allah punya caranya sendiri. Nah, di Hunain ditegur kaum muslimin, bangganya apa? Dengan banyaknya pasukan, bala tentaranya. Akhirnya bocar bacir juga mereka. Hanya Nabi 100-an orang bersama di tengah mereka Nabi kita Muhammad, tapi Allah tetap datangkan kemenangan untuk kaum muslimin di kejadian peperangan Hunain. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran begitu pentingnya menjaga hati dari sifat ujub, ya, membanggakan diri dengan amal baik. Karena orang yang punya penyakit ujub ini pasti yang dibanggakannya itu entah masalah harta, jabatan atau kedudukan yang berbau duniawi, tapi tidak menutup kemungkinan yang bernilai akhirat. Sifat ujub itu bisa didapati oleh orang-orang yang bahkan ahli ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah lindungi, Allah beri keselamatan untuk kita dari sifat dan penyakit ujub ini insyaallah. Allah Ta'ala berfirman, wa badalahum minallahi malam yakunu yahtasibun dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Az-Zumar ayat 47. Nabi SAW bersabda, ini 3 ayat ini menjelaskan tentang berkaitan dengan sifat ujub, ya, membanggakan diri, memberitahukan kepada kita penyakit ujub ini atau bangga diri terhadap apa yang kita lakukan. Banyak tegurannya dari Allah langsung di dalam Al-Quran. Artinya kalau udah datang teguran seperti ini dari Allah dengan nasnya dari Al-Quran, redaksinya Al-Quran langsung dari Allah, begitu bahayanya ini penyakit yang harus kita pahami. Sifat ini, perangai buruk ini
sampai Allah memberitahukan dan menegurnya langsung kepada orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran dan berupaya memahami Al-Quran, sehingga kita bisa memetik pelajaran ya, sehingga menjaga diri kita dari ini sifat. Baik. Nabi SAW bersabda, 3 sifat yang membinasakanmu: kikir yang tidak dituruti, hawa nafsu kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan kebanggaan manusia terhadap dirinya. Ketiga sifat ini membinasakan kita yang memiliki, yang memeliharanya. Apa yang pertama? Syahun muta', sifat kikir yang dipelihara. Sifat kikir yang diikuti nafsunya. Keinginan kikir itu, nafsu kita mengikuti sifat kikir itu, sehingga tampillah pada diri manusia itu kikir. Takut mengeluarkan duit, takut habis duit, takut berkurang harta bendanya. Akhirnya dia tidak keluarkan itu harta bendanya. Kenapa? Rasa takutnya itu karena mendengarkan bisikan hawa nafsunya. Maka dengan sebab itu jadilah dia manusia di mata Allah kikir. Solusinya bagaimana? Latih dirimu untuk mudah bersedekah. Yang kecil-kecil saja, dosa terlalu berlebihan, mulai dari yang kecil dulu. Nanti kalau sudah ringan ditingkatkan lagi akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Contoh, Anda beli bensin 1 liter 10.000 ya, kan boleh beli 12.000 tuh. Beli 10.000, bayarnya 12.000, 2.000 niatin sedekah. Terus contoh, Anda beli sesuatu harganya 10.000 juga, Anda lebihkan 2.000, 12.000 jadinya. Kata yang penjual, lebih ini. Nah, kalau dia penjualnya jujur mengatakan ini lebih Pak uangnya, karena memang sudah Anda niatkan untuk bersedekah 2.000 tadi atau 5.000 misalnya. Jangan bilang nggak apa-apa Pak, ambil saja. Ya. Jangan, tapi ucapkan terima kasih karena mau menerima kelebihan yang saya datangkan, maksudnya yang saya bayarkan. Berarti kita tuh berterima kasih kepada yang kita bayar. Pada hakikatnya hati kita itu berterima kasih kepada Allah yang memudahkan kita untuk bersedekah. Kecil ya 2.000, 5.000. Ente pesan barang didatangkan oleh tukang Grab atau tukang apa. Berapa totalnya Pak? Oh totalnya 20 sekian ribu, 25.000. Nanti lebihkan lagi 5.000, 30. Oh ini lebih Pak. Alhamdulillah, makasih sudah mau terima lebihnya. Karena niat 5.000 itu untuk kamu bersedekah. Apa gunanya? Melatih sifat yang ada di dalam diri kita, namanya syuhha. Syuhha itu kikir. Yang Allah dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsahu fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang dilindungi Allah dari sifat kikir pada dirinya, maka orang itu adalah termasuk hamba yang beruntung. Ya. Jadi Allah yang memberikan perlindungan kepada kita dari sifat kikir. Tapi kita membiasakan diri kita belajar untuk tidak tampil kikir. Ya. Dengan itu nanti Allah lindungi yang belajar untuk keluar dari kekikiran dirinya. Ya. Dari sifat kikir dilindungin sama Allah. Ya, sehingga tidak berat kita nanti kalau seandainya mengeluarkan harta lebih besar di atas 5.000, 10.000, nggak jadi masalah. Ya, ini kadang ada orang yang lebih sedikit, kurang kembaliannya sedikit, ngomel. Padahal cuma hitungan 1.000, 2.000 misalnya. Ya, nanti parkir bayar 2.000,
dibayar misalnya 5.000. Jangan lihat nominalnya, 3.000 lebih itu kan kamu ada riyadhatun nafs, namanya melatih hawa nafsu supaya tidak pada diri kita didapati sifat kikir. Yang kedua banyak manfaatnya. Tukang parkirnya seneng bukan main kamu lebihkan walaupun sedikit. Parkirnya 2.000, tapi kamu kasih 5.000. Nah, dia mau mengembalikan, gak usah Pak, terima kasih sudah mau nerima sisanya. Terima kasih doakan saya. Itu aja. Banyak betul faedahnya. Dia seneng, kamu dapat pahala lain lagi. 3.000 kamu niatkan untuk bersedekah supaya tidak mengendap pada jiwa kita, hati kita sifat kikir, itu ibadah lagi, melatih tadi. Ya. Terus yang ketiga, kita didoakan sama dia. Banyak faedahnya. Tapi kalau kikirnya diikuti, orang juga mendoakan, tapi bisa jadi mendoakannya yang tidak baik. Ya. Terkenal kikirnya, didoakan malah tidak baik. Jadi ucapan mulut manusia itu kan doa. Sudahlah, tidak usah kau berharap sama datang ke orang itu. Pedit tuh orang. Pelitnya bukan main. Kalau bab duit, aduh jangan kau. Akhirnya tidak jauh jadi bagus. Ya. Tapi kalau sudah hilang sifat kikir dalam diri kita, saat kita keluarkan harta itu di jalan Allah, senangnya bukan main kamu yang mengeluarkan. Kenapa? Karena kamu sudah dilindungi Allah dari sifat kikir. Jadi kamu tidak merasa berat, susah, atau merasa kehilangan harta, berkurang harta. Itu bakal hilang semua itu dari diri kita. Karena sudah membiasakan. Nah itu latihannya. Ya, latihannya. Jangan dipertahankan. Parkir 2.000, bayar 2.000. Ada kembalian cuma 1.000, 2.000, diambil. Tapi kalau kita niatin sedekah, ini masalah, senang itu malah orang. Dan itu melatih diri kita dari sifat kikir. Itu yang pertama, sifat kikir membinasakan kalau diikuti. Ya orang pintar nggak maulah dia ngikutin. Yang kedua, diperbudak sama hawa nafsunya. Apa yang dikatakan nafsu pada jiwa kita, dalam hati kita selalu diikutin. Binasa tuh, ciri-ciri orang yang binasa. Kata nafsu, sudahlah, nggak usah dulu majelis, kan besok malam ada. Diikutin bisikannya tadi. Gak turun dia malam nih. Ini akan binasa nih orang, kata Nabi, kalau diikutin hawa nafsunya. Nanti besok juga bilang begitu, diitulah sama nafsu lagi. Karena udah kalah malam Sabtu, malam ini, malam besok dibisikin lagi. Udah malam Rebo ada. Nah, malam Minggu depan masih ada nafsunya. Beda kalau kita memang uzur, badan kita capek, lelah, sakit. Ini enggak, sehat, bugar, kuat. Cuma datang bahasanya malas. Sebetulnya bukan malas, tapi nafsu sedang berbisik. Lalu diikutin, bilang Nabi, ini ciri tanda orang yang binasa. Yakni dia membinasakan dirinya dengan sengaja. Allah lindungi kita. Dan bangganya manusia terhadap diri. Nah ini ujub. Ya, 3 sifat ini kata Nabi membinasakan. Allah lindungi kita dari sifat-sifat ini. Dan Allah ubah daripada perangai yang tidak baik dari diri kita menjadi perangai yang baik. Taib. Hakikat kebanggaan diri adalah kesombongan yang timbul di dalam batin dengan menghayalkan kesempurnaan ilmu dan amal. Jika ia mengkhawatirkan kelenyapannya, maka ia pun tidak membanggakan diri. Bila mana ia gembira atas kedudukannya sebagai nikmat dari Allah, maka itu bukan kebanggaan diri.
tetapi gembira atas karunia Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah namanya ya. Dia tidak dimasukkan kategori ujub atau bangga diri. Tapi dari situ kita bisa lihat ilmu dan amal itu bisa menyebabkan timbul sifat kikir, sifat ujub, bangga diri. Ya. Anda Allah berikan karunia hafal Al-Quran. Ini anugerah besar dari Allah. Besar dari Allah anugerah bisa hafal Al-Quran atau bisa membaca ayat-ayat dengan lancar, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa membuka Al-Quran setiap hari istiqomah, itu anugerah dari Allah. Mensyukuri anugerah tersebut ya, itu bukan dikatakan bangga diri atau ujub terhadap ilmu. Tapi kalau dia bangga diri dengan ilmunya, dengan ibadah yang dilakukan, terus dia dikategorikan masuk kepada nilai-nilai bangga diri atau kalimat ujub yang seperti apa? Nah ini lanjutannya. Baik. Bila mana ia melihat kepadanya sifat tanpa memperhatikan kemungkinan lenyapnya maupun memberi kenikmatannya, tetapi kepada sifat dirinya, maka inilah sifat ujub, membanggakan diri, dan ia termasuk sifat yang membinasakan. Karena dia merasa aku yang melakukan, dariku bukan dari Allah. Nah, bangga dia diri terhadap dirinya karena dia yang merasa bahwasanya dia yang mampu menghafal Al-Quran, mampu untuk sholat malam, mampu untuk bersedekah. Dia lupa kalau semua itu karena fadlullah, atas kemuliaan dari Allah kita bisa melakukan amal baik. Nah, dia tidak ingat ke situnya. Qarun itu diberikan harta kekayaan, berjaya dengan harta kekayaan. Ya, ketika dikatakan kepada Qarun, jangan kamu sombong, jangan kamu bangga terhadap apa yang kamu dapati, yang kamu miliki, walaupun bukan miliknya, pada hakikat semua milik Allah. Itu kan nasihat untuk si Qarun. Tahu apa dia jawab? Bilang Allah dalam Al-Quran, faqala qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dijawab sama Qarun, dia berkata, ini aku dapatkan karena apa yang berasal dari diriku. Aku yang kerja keras. Nah, gitu. Karena upayaku, karena usahaku. Makanya Allah tahu aku pantas untuk menerima kekayaan yang begitu besar dan banyak ini. Itu karena kehebatan dan kepiawaianku. Memang Qarun ini memiliki satu keahlian. Dia punya satu keahlian. Tapi dia lupa keahlian tersebut datangnya mestinya dia yakini dari Allah. Namun sebaliknya dia yakini itu dari dirinya. Nah, sehingga banggalah dia kepada keahlian yang ada pada dirinya, melupakan itu nikmat dan anugerah dari Allah. Akhirnya dia bangga kepada dirinya. Nah, itu sebabnya. Ya. Kalau seandainya seperti itu terjadi pada diri seseorang, maka dia dikategorikan ujub, dan itu sifat yang membinasakan. Baik, sekarang dikasih solusi sama Imam Ghazali. Ya, apa solusinya? Tim? Pengobatannya dilakukan dengan cara merenungkan akibatnya dan dengan kufur. Begitu pula iblis. Ya? Cara merenungkan akibatnya dan merenungkan kisah Bal'am, bagaimana ia mengakhiri hidupnya dengan kufur. Begitu pula iblis. Maka siapa yang merenungkan kemungkinan penghabisan yang buruk, su'ul khotimah, ia pun tidak membanggakan sedikit pun dari sifat-sifatnya. Wallahu a'lam. Obatnya dengan cara merenungkan dampak dari ujub itu sendiri. Nah,
Akibat dari kita kalau pada diri kita ini ada menyimpan sifat ujub, bangga sama diri. Dampaknya apa? Di sini dikatakan untuk kita merenung sejenak supaya apa? Kalau dampaknya di sini dikatakan matinya su'ul khotimah, naudzubillah, ya. Apa yang mau dibanggakan kalau mati su'ul khotimah? Walaupun banyak ibadah waktu masih hidup, walaupun dia berilmu, ini berkaitan dengan ilmu dan amal di atasnya itu, ya sebelumnya. Ujub itu bisa didapati oleh orang yang berilmu dan orang yang banyak amal baik. Tapi kalau akhirnya adalah mati dalam keadaan kufur, apa yang bisa dibanggakan? Mana ada yang bisa dibanggakan amal baik yang banyak kita lakukan ataupun ilmu yang luas yang kita pernah pelajari dan kita pahami kalau ujungnya matinya kafir. Makanya di sini Imam Ghazali memberikan satu renungan dari kisah Bal'am bin Ba'urah namanya. Tahukah kita Bal'am bin Ba'urah ini kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, walaupun tidak disebutkan namanya secara spesifik, tapi Nabi SAW yang menjelaskan. Apa ayatnya Allah bilang dalam Al-Quran yang paling masyhur, ya, banyak kisah tentang Bal'am ini, tapi ayat yang paling masyhur menurut para ulama tafsir, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Bacakan wahai Muhammad berita tentang hamba kami yang kami datangkan untuknya ayat-ayat kami. Ya, maksudnya kata Nabi Bal'am. Tapi di Al-Quran tidak disebutkan namanya. Bacakan itu wahai Muhammad kepada umatmu. Ya, beritakan kepada mereka, kasih tahu. Tapi yang ditujukan siapa? Orang-orang Yahudi. Karena ini kejadiannya di zaman Bani Israel. Bal'am bin Ba'urah ini adalah pengikut Nabi Musa. Satu zaman dengan Nabi Musa. Dan dia ini si Bal'am termasuk orang yang setiap kali berdoa langsung mustajab. Tidak ada hijab, tidak ada waktu, langsung dikabulkan Allah. Kenapa? Karena dia mengetahui Ismullahil A'zam. Makanya kalau dia berdoa bawa nama Allah yang agung ini, langsung doanya dikabulkan. Nabi Musa ketika lolos dari kejaran Fir'aun, itu kan diarahkan sama Allah untuk pergi ke bumi yang disucikan. Maksudnya Palestina. Ya, saat itu namanya Palestina. Nah, Palestina itu dikuasai di masa itu, ada satu raja, ada satu klan namanya Kan'an, suku Kan'an. Nah, tinggalnya di bumi Palestina. Sama lah waktu Bani Nadir diusir sama Nabi setelah ditaklukkan. Nah, kisah yang tadi saya sebutkan itu diusir sama Nabi. Mereka tanya, kemana kami pergi ya Muhammad? Kata Nabi, pergi kalian ke mahsyar. Bukan mati, diusir dari Madinah, tujuannya pergilah ke mahsyar. Mahsyar yang dimaksud mana? Ulama tafsir mengatakan Palestina. Makanya dikatakan surat itu Al-Hasyr, giring. Pengusiran pertama yang terjadi dari kalangan Yahudi balik lagi ke Palestina. Dulu mereka diperintahkan Allah juga ke Palestina, dikuasai oleh klan suku Kan'anin namanya. Nah, Bal'am di tengah-tengah situ hidup. Ahli ibadah, ulama, ahlu kitab yang paling ngerti Taurat, Bal'am bin Ba'urah. Kalau berdoa mustajab dan nama dia udah terkenal. Akhirnya ketika dengar kabar Musa dan Bani Israel mau menyerang suku Kan'anin ini, datang mereka ke Bal'am minta doakan agar Musa tidak bisa sampai ke kita dan menaklukkan kita. Bilang Bal'am,
Musa itu nabi, rasul utusan Allah, selalu didampingi oleh para malaikatnya Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak mau Balaam, dibujuk, datang lagi hari berikut, dibujuk lagi. Akhirnya diiming-imingi harta kekayaan, jabatan, kedudukan. Tapi melalui siapa? Melalui bininya. Istrinya ini diiming-imingi banyak. Setiap kali datang para penguasa, bahkan Raja Kanaan itu di masa itu bawa 1 karung emas dikasih ke bini. Bujuklah kau punya laki itu supaya mendoakan Musa ini binasa. Yang dipinta mendoakan Nabi Musa binasa. Nabi ini mau didoakan binasa, ini bukan orang biasa. Dan Balaam ini orang ya ulama, ahli kitab terkemuka, dan paling terkenal doanya mustajab. Dia tidak bisa langsung diokekannya, tapi bininya selalu dicecer sama perhiasan, emas, perak berkarung-karung, cuma untuk membujuk suaminya. Nah, kalau punya bini yang enggak yang tidak diharapkan, yang ada bisa menghancurkan diri kita. Ya. Kalau kita tidak bisa membimbing, mendidik, mengenalkan hukum halal haram kepada istri anak-anak kita, mereka fitnah buat kita. Jadinya mereka fitnah buat kita. Contohnya ulama seperti Balaam saja bisa termakan. Bayangin, apalagi kayak kita manusia awam biasa. Yang membuat terlena adalah perihal duniawi. Mau harta, mau jabatan, mau perempuan dan lain sebagainya, itu bisa membinasakan. Bilang Balaam, baiklah kalau memang itu ujung-ujungnya chaos, kalah juga. Naik ke tempat tinggi berdoa, setiap kali dia berdoa ditujukan untuk Nabi Musa, kembali kepada diri dan kaumnya. Ya, contoh dia minta, ya Allah binasakan, maksudnya mau nyebut Musa, Kanaan jadinya. Binasakan diriku dan kaumku jadinya. Tadinya niatnya berdoa binasakan Musa dan kaumnya. Saat kalimat Musa dan kaummu disebut, itu dipeletot sama Allah, diriku dan kaumku. Doakan binasa dirinya sendiri, dipeletot sama Allah. Itu riwayat yang pertama. Kalau riwayat yang kedua mengatakan doanya dikabulkan sama Allah. Makanya Nabi Musa dengan Bani Israel itu tidak pernah ketemu Palestina selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'in sana. Muter-muter mana ini? Kok gak dapat tempat yang kita cari 40 tahun. Sampai dikatakan wafat Nabi Musa gak ketemu. Tapi sebelum meninggal Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kami ini tidak ketemu tujuan yang kami tuju, Palestina ini, bumi yang disucikan. Bilang Allah, karena aku mengabulkan permintaan Balaam. Dia meminta kamu tidak bisa melihat dan menemui kaum Kanaan ini. Orang-orang Kanaan itu tinggi, gede, kayak raksasa, badan gede-gede. Cuma mental cacing. Takut Nabi Musa tadi. Bilang Allah, doanya Balaam aku terima. Tak protes Nabi Musa. Bilang Nabi Musa, ya Allah, sebelum aku mati aku minta juga kepadamu dengan doaku, dan aku minta engkau mengabulkan doaku. Kata Nabi Musa, matikan Balaam dalam keadaan tidak bawa iman. Dikabulkan sama Allah. Ini Nabi yang minta. Nah, meninggallah Nabi Musa hingga Allah mengutus Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun. Nah, dia yang menaklukkan Palestina saat itu. 40 tahun tidak ketemu Nabi Musa. Subhanallah, sampai wafat Nabi Musa, sampai sepupunya Harun meninggal juga nggak ketemu itu Palestina negara satu itu. Karena doa Balaam. Tapi dia akhir usianya kufur, matinya kafir, su'ul khotimah.
meski dia banyak ilmunya. Kalau dikatakan di bawah Nabi ratingnya, aduh Bal'am di masa itu. Saking luasnya dia memahami Taurat. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran surat itu, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Sindiran, teguran untuk kaum Yahudi. Itulah dulu loh kejadian kalian ini, nah, orang-orang Yahudi bagaimana yang Allah lakukan kepada kalian. Nah ini ayatnya diceritakan sama Nabi. Tak juga orang-orang Yahudi itu mau paham dan mengerti, karena mereka sudah keburu benci sama Nabi kita Muhammad. Fansalakha minha, Bal'am mengeluarkan, melepas diri daripada ayat-ayat Allah dengan iming-iming dunia. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, lalu diikuti sama syaitan. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami orang yang menjauhkan diri, melepas diri dari Allah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, syariat dan hukum Allah, diikuti dia sama syaitan. Diikuti itu bukan sekedar diikuti goda, pasti termakan ikutan dan tipu daya syaitan. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Jadilah ini orang si Bal'am tersesat. Karena dia melepas diri dari Allah, diikuti sama syaitan, termakan bujuk rayu syaitan, jadilah si Bal'am orang yang tersesat. Fakana minal ghawin. Gambaran mereka, perumpamaan mereka, kata Allah dalam Al-Quran seperti apa? Ayat berikutnya Allah bilang, walau syi'na la rafa'nahu biha. Jika kami berkehendak, kata Allah, kami tinggikan derajat Bal'am tadi. Karena ilmunya, keilmuannya. Jika kami berkehendak, kami bisa derajatnya si Bal'am kami tinggikan. Nah, orang yang berilmu itu diangkat Allah derajatnya. Selama betul dia berniat mengambil ilmu ini, mencari ilmu. Bilang Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu derajat yang tinggi, yang banyak. Bukan derajat satu, banyak derajatnya. Makanya pada ayat ini Allah menjelaskan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, ini si Bal'am kami angkat derajatnya tinggi karena ilmu yang ada yang kami berikan kepadanya. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia memilih untuk mendapatkan dunia. Al-ardi ini bawah, bumi. Tidak Allah bilang di ayat ini, walakinnahu akhlada ilal dunia, tapi dibilang Allah ilal ardi, menunjukkan makna bumi itu perumpamaan dunia, kata lain daripada dunia yang itu Allah sebut dalam Al-Quran bumi namanya. Kenapa disebut bumi? Karena kita injak. Kita jalan di atas bumi atau di dalam? Di atas. Tapi itu Bal'am lebih memilih bumi, maksudnya memilih dunia. Dunia dan seisinya dipilihnya. Iming-iming harta benda tadi, dia memilih itu. Famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan dia seperti anjing, kata Allah. Lihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan. Orang yang diberi ilmu, dia melepaskan diri dari ilmunya, lebih memilih dan condong kepada dunia. Gambaran ulama seperti itu seperti anjing. Allah bilang seperti anjing. Ada nggak gambaran orang yang seperti itu? Ada. Dulu aja ada, sekarang jangan dikira tidak ada. Banyak orang-orang yang ahlul ilm, dia berani menjual ilmunya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan kedudukan, menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal dengan ilmunya. Tak kasih kau uang 1 karung. Ini emas kan lagi naik ini. Anak kasih emas 1 karung. Tapi yang haram tuh bisakah kau halalkan? Oh gampang bisa. Ada pendapat ulama yang ini halal. Akhirnya dia jual ilmu agamanya. Dia lepaskan dirinya dari hukum-hukum Allah. Cuma untuk mendapatkan dunia.
Jika ada ulama seperti itu, ahlul ilm seperti itu, tidak ada beda dengan Bal'am. Bilang Allah sama seperti anjing mereka itu. Agak usah tidak diterima. Ya, mudah-mudahan Allah berikan ilmu kita ini bermanfaat, ya, memuliakan dan mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Kalau kita berani jual ilmu kita dengan mengharapkan sesuatu yang hina, jadi itulah seperti Bal'am. Dan Allah menggambarkan makhluk seperti itu anjing, kayak anjing. Enggak kasar kalimat anjing itu, Allah yang mengatakan. Mau ngomong bagaimana? Ya, mau dihaluskan. Perumpamaan mereka yang menjual agama dengan dunianya, menjual ilmunya untuk mendapat seperti guguk supaya lebih halus. Mana bisa? Al-Quran bilang kamathalil kalb, anjing. In tahmil alaihi yalhad au tatrukhu yalhad. Kalau ente halangi dia tetap lidahnya keluar. Nah, menjulur-julur lidah. Ente usik dia, ente usir dia, tetap juga menjulur-julur lidah. Mau ente halang, ente usir, ente pelihara, tetap si anjing itu menjulur-julur. Itulah gambaran orang yang menjual ilmunya untuk dunia. Ya, untuk dunia. Sama kayak anjing perumpamaan mereka. Dalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Mereka itu adalah kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Tahu maksudnya ayat-ayat kami? Hukum-hukum yang kalian sudah pelajari. Nih yang kita pelajari, hukum halal haram. Ya, itu kita apa namanya? Kita dustai ayat-ayat Allah ini. Fagsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan, kata Allah, kisah ini supaya mereka itu berpikir. Maksudnya supaya kembali, jangan jual agama, ilmu karena urusan dunia, atau mengharapkan atau ndak enak sama fulan, akhirnya kita korbankan hukum-hukum yang sudah didatangkan Allah. Tidak boleh seperti itu. Sa'a mathalanil qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Buruk sekali keadaan orang-orang yang menjual atau mendustai ayat-ayat kami, kata Allah. Wa anfusihim kanu yadhlimun. Terhadap diri mereka sendiri mereka telah berbuat zalim. Itu kisah Bal'am. Nah, kalau kita ingat akan kisah Bal'am ini, insya Allah ini, kata Imam Ghazali, menjadi penawar dari sifat bangga diri atau ujub. Akhir dari orang yang punya ujub gini, matinya su'ul khotimah. Bangga sama amal, Bal'am itu amalnya banyak. Bangga sama ilmu, Bal'am itu ilmunya banyak. Doanya dikabulkan langsung sama Allah tanpa ada hijab. Itulah Bal'am. Tapi akhirnya binasa dia. Matinya su'ul khotimah, matinya dalam keadaan kufur. Iblis begitu juga. Awalnya bagaimana dia? Ibadah sama malaikat. Tak ada sejengkal kecuali di bumi ini dia pernah sujud kepada Allah. Justru dia pemimpinnya ahli ibadah sebelum Nabi Adam diciptakan. Ketika Nabi Adam diciptakan, semua diperintahkan sujud. Apa yang dilakukan iblis? Mulai dia bangga sama diri, ujubnya keluar, takaburnya, sombong karena tidak mau taat kepada perintah Allah. Ujubnya karena merasa api lebih mulia dari tanah. Tanah bau, api selalu berkobar menyala. Tanah bau. Bangga dia dengan ciptaan Allah pada dirinya. Akhirnya iblis binasa, terlanat. Dua ini lebih dari cukup untuk mengobati sifat ujub pada diri manusia. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat ini. Wallahu alam. Membersihkan hati kita daripada perangai-perangai akhlak yang tidak baik, sifat yang tidak baik yang bisa membinasakan kita. Walaupun kita banyak ibadah, banyak ilmu, banyak amal baik, jaga selalu agar itu tidak sirna dan diakhirkan usia kita dengan amal baik tersebut, kita memanennya di akhirat insyaallah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.